Selamat pagi. Ini masih hari kelima. Hari kelima di Istanbul. Hari ini aku pengen banget lebih santai. Jadi mau check out hotel jam 10-an, sekarang masih jam 8. Sarapannya aku mau nyari yang sekitar sini, habis ini mau keluar. Selama di Turki memang aku berusaha selalu mencoba menu-menu lokal mereka. Kayak yang satu ini aku nyobain kaimak. Jadi ini dari krim susunya kerbau. Lalu sarapannya cuma pakai roti sambil diolesin ke rotinya si kaimak ini. Kalau rasanya sih manis ya, manis seperti krim-krim pada umumnya. Cuman apalagi kalau ditambahin madu ini enak banget menurutku meskipun nggak begitu kenyang. Oke, jadi aku barusan selesai makan di Karakoy Muhallebeci, yaitu salah satu restoran kaimak. Aku taunya ini dari channel orang Korea, katanya ini ngehit banget di Korea. Terus yang kesini juga banyak orang Korea. Nah, kaimak itu dari fermentasi kerbau, dari fermentasi air susu kerbau. Ini jalan menuju ke Menara Galata, jalannya naik turun. Sekarang jam 10 pagi. Ini aku sudah sampai di Menara Galata, salah satu spot wajib kalau misalnya wisata ke Turki pasti ke Menara Galata ini, karena misalnya kalau foto di luarnya itu gratis, tapi kalau misalnya kamu pengen masuk ke dalam itu ada tiket office-nya itu sekitar 60 dirham. Disarankan misalnya kalau misalnya pengen ngambil foto bagus di sini tuh jangan sampai siang hari. Kesininya harus pagi jam 10-an karena masih sepi. Kalau misalnya sudah siang, sore, apalagi malam itu pasti rame banget. Nah, Menara Galata ini dibangun pada tahun 500 Masehi. Pastinya tujuannya buat itu ya, buat ngeliat lautnya Turki. Jadi ini lokasi di sekitar Galata, banyak toko-toko kecil sama kafe-kafe lucu juga di sini. Hari ini aku pindah hotel lagi, menuju hotel ke berikutnya, namanya SYK Pera, ini di daerah Galata. Lumayan. Sebenarnya jaraknya nggak jauh dari hotel sebelumnya, cuman 1 kilo. Cuman aku pengen cari suasana lain, nyari hotel yang dekat Galata Tower. Dan hotelnya deket banget sama MRT Sisane, cuman jalannya nanjak. Oke, jadi ini hotelku ketiga di Istanbul. Aku pindah ke daerah deket Galata Tower, tapi ternyata jalannya lumayan menanjak. Tapi alhamdulillah hotelnya bagus. Aku nggak tahu wifi-nya kayak gimana, soalnya waktu di hotel sebelumnya wifi-nya buruk banget. Alhamdulillah hotelnya bagus, cuman deket jalan raya jadi agak berisik katanya. Jadi 3 hari 2 malam berikutnya aku nginep di hotel ini.
sekarang aku lagi perjalanan menuju Masjid Sulaiman. Dari MRT tadi jalan 600 meter. Untuk kalian, aduh, mobilnya pada ngebut-ngebut. Untuk kalian yang pengen ke Masjid Sulaiman harus siapin fisik karena jalan dari MRT tadi itu nanjak terus. Ini akhirnya setelah jalan 700 meter sudah masuk ke Masjid Sulaiman. Ini udah sampai ke Masjid Sulaiman. Kalau dilihat dari kubahnya mirip-mirip sama Masjid Biru ya, cuman ini gratis. Wah, asri banget. Oke, ini jadi di kanan kirinya ini ternyata makam ya. Ini masih di area masjidnya, masjid sebelah luar. Aku juga bingung sih cara masuknya. Buat sholat itu di sebelah ini. Jadi ini di dalamnya ada makam. Harus pakai baju tertutup. Ini tadi ada yang dimarahi, harus pakai baju tertutup dan wearing jilbab. Ini masih di area Masjid Sulaiman. Karena tadi kita kan jalannya nanjak, pantas aja ternyata itu ada di atas bukit. Dari sini kita bisa dari sini kita bisa lihat langsung pemandangan Istanbul. Wah, ini bagus banget dan aku suka di sini soalnya gratis. Ini masih view di atasnya Masjid Sulaiman. Wow, bagus banget pemandangannya. Ini menurutku sih, dibandingkan kita ke Masjid Kamlika yang jauh banget, kalau misalnya kalian nggak punya waktu yang banyak di Istanbul, mendingan ke Masjid Sulaiman aja. View-nya nggak kalah bagus, cuman ini masjidnya lama, udah lama, tapi nggak ada kayak museum-museumnya, tapi cuman nggak kalah bagusnya karena ini juga dibangun sama arsitek ternama, hampir 7 tahun lamanya, itu sekitar tahun 1550-an berapa gitu kan. Sedangkan kalau yang Kamlika itu kan baru 2021 yang lalu. Ini aku mau laya-laya dulu kayaknya di sini karena view-nya bagus, terus habis itu adem banget di sini. Nah, ini suasananya mirip banget sama Masjid Kamlika. Ayo kita masuk ke dalam. Mirip banget sama Kamlika. Ini aku barusan keluar dari Masjid Sulaiman dan aku baru menyadari ternyata Masjid Sulaiman itu nggak jauh dari Grand Bazaar. Jadi kalau misalnya kalian sebelum atau sesudah ke Grand Bazaar langsung mampir ke Masjid Sulaiman karena masjidnya sekali lagi gratis ya. Sekarang aku mau cari kuliner street food di daerah
Grand Bazaar. Dari Masjid Sulaiman ini jaraknya 1 kilo. Ini mau jalan kaki menuju ke sana. Ini lagi di Grand Bazaar, rame banget pasarnya. Oke, mari kita berjuang antri yang viral di Istanbul di Grand Bazaar. Oke, sekarang jam 14, kita hitung jam 14 tempat sampai berapa jam untuk antri yang viral ini, berapa menit. Oke, jadi ini doner kebab. Rotinya pakai pide kayak roti pizza. Harganya 185.500 atau 350 dirham. Antriannya sampai 25 menit. Mari kita coba. Ini aku request nggak pakai bawang bombay. Mari kita coba. Donerci Shahin Usta ini memang terkenal banget karena banyak yang review di YouTube. Ini adalah jenis kebab yang memakai roti pide. Kayaknya belum ada di Indonesia ya. Roti pide itu sejenis roti pizza khasnya Turki. Menurutku kebab ini memang enak ya. Di samping rotinya lembut, tebal, juga dagingnya nggak perengus sama sekali. Udah gitu aku bisa request tanpa bawang bombay, jadi ini cuma pakai tomat. Cuman sayangnya makannya harus berdiri karena nggak ada tempat duduknya. Lanjut, ini mau ngopi di daerah Eminönü yaitu Hafiz Mustafa. Oke, jadi ini aku nyobain Hafiz Mustafa yang di daerah Eminönü. Sebenarnya banyak banget di Turki kalau cabangnya Hafiz Mustafa ini, cuman aku penasaran yang nyobain di sini karena deket dari Grand Bazaar tadi, naik tram terus nyampe sini. Ini aku nyobain kayak Turkish delight gitu, tapi aku versi apa ya, cuman enaknya tuh nggak semanis yang di Karakoy. Selamat sore, ini di Eminönü Pier, di pelabuhan Eminönü. Karena dari tadi nggak dapat bis, aku mau jalan dari Eminönü ke Karakoy sekitar 1 kilo.